Daganganmu masih banyak, makanya jualan bawa golok. Ya kan, kalau bawa golok pasti orang-orang takut akhirnya beli. Ya, oke. Ngomongin dagangan, akhir-akhir ini kita sudah dihebohkan ya, dengan peristiwa yang viral, yakni tentang es teh. Ada apa dengan es teh? Ya, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan fenomena seseorang tokoh agama yang melakukan tindakan tidak terpuji, yaitu menghina seorang penjual es teh. Nah, untuk itu di kesempatan hari ini saya sudah kedatangan tamu. Ya, ini tamu bukan sembarang tamu, karena saya kedatangan Miftah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya, Ustaz. jadi bener ya namanya Miftah ya? Ya, Ustaz, benar. Oh ya, tapi ini Miftah yang mana nih? Boleh diperkenalkan dulu coba. Boleh, Ustaz. Baik, nama saya Miftah Al-Madani. Saya di sini terkena gelar Gus atau Ustadz atau lainnya. Saya hanya Miftah Al-Madani, seorang manusia biasa yang fakir akan ilmu. Mungkin saya di sini akan memberikan pendapat saya mengenai nama Miftah nih ya. Karena saya sendiri pun banyak yang disorot oleh media, Miftah. Banyak nyorot teman-teman saya yang lainnya, itu banyak menurut saya. Iya. Jadi saya manusia biasa. Gus itu hanya sandaran kepada Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Oh, jadi antum bukan Gus Miftah yang viral itu ya? Bukan, Ustaz. Aduh, apakah kita salah mengundang bintang tamu? Tetapi tidak ya. Teman-teman Aklis Podcast perlu kita kasih tahu juga bahwa beliau ini adalah salah satu guru Quran di Sekolah Tadabbur Quran Akal Islamic School. Makanya kenapa saya undang beliau? Ya, karena saya merasa beliau yang paham dalam konteks-konteks, apalagi pada kesempatan podcast hari ini kita akan membahas sisi-sisi terselubung atau tersembunyi dari fenomena ini ya. Selama ini kan yang dibahas itu paling-paling bagaimana tentang akhlak, tentang perilaku ya, tentang mental, itu kita sudah sering mendengar di konten-konten yang lain. Tetapi Ustadz, hari ini kita akan membahas satu yang cukup penting, yakni tentang akidah, Ustadz. Ya. Jadi bagaimana kita menyikapi fenomena ini dari sudut pandang akidah. Karena dalam hari-hari ini kita tahu sendiri bahwa fenomena orang mencari nafkah akhirnya dengan cara-cara yang pengen seperti beliau ini ya, yang akhirnya mereka melakukan cara-cara yang tidak terpuji dan lainnya, ingin dihina, ingin dicaci maki supaya viral ya. Nah, kira-kira pandangan antum nih seperti apa, Ustadz? Ya, Ustadz. Kalau menurut pandangan saya pribadi, untuk masalah yang sedang viral ini, contohnya tadi kan, demi pengen viral, dia sampai pengen dihina juga demi viral, akhirnya dia mendapatkan rezeki. Tentu itu merupakan hal yang salah. Karena seseorang itu mendapatkan rezekinya sudah diatur. Dan mungkin karena penjual es teh itu yang sedang viral sekarang ini, mungkin dengan kesabaran beliau selama yang belum sampai viral kan, banyak kesabaran beliau sudah jual es teh dari lama, terus sampai hujan-hujanan, dan sampai harinya puncak kesabaran itu diuji itu oleh saat ini itu dikatakan oleh Gus Miftah itu satu hal yang kurang bermakna gitu ya. Nah, maka dari itu kita untuk mencari nafkah itu jangan sampai kita merendahkan diri kita. Tapi kita harus bersabar sampai Allah angkat derajat kita. Dan sampai kita kayak tadi kita minta-minta, ngemis sampai akhirnya kita viral, lalu kita pengen kaya nih lewat ke viral itu. Nah, itu sesuatu yang salah menurut saya. Iya, betul. Jadi karena memang hakikat dari mencari nafkah itu sebenarnya bukan pada nilai yang didapat ya Ustadz ya, tetapi proses bentuk ikhtiarnya seperti apa, itu adalah value yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya berkali-kali juga sampaikan kepada anak-anak ketika dalam pembelajaran ya Ustadz ya, artinya pintar itu bukanlah
tujuan ya Ustaz ya. Iya, betul. Tapi yang dinilai di mata Allah adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam belajar. Iya, betul. Karena masalah pintar atau tidak pintar, bisa atau tidak bisa, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Betul, taala. Ustaz. Begitu juga ketika kita mencari nafkah. Betul, Ustaz. Jadi kaya atau tidak kaya, sukses atau tidak sukses itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diwajibkan untuk berikhtiar, bersungguh-sungguh dan berusaha. Usaha. Nah, jadi kira-kira apa nih Ustadz pandangan ataupun nasihat khususnya untuk generasi sekarang ya Ustadz ya? Karena kita lihat, Masya Allah, Subhanallah, di sosial media apalagi di platform TikTok ya Ustadz ya, rame banget yang namanya konten-konten joget-joget untuk mendapatkan uang gitu ya. Saya juga kurang tahu sebenarnya mekanismenya seperti apa, tetapi ini fenomena yang cukup menghebohkan. Nah, kira-kira untuk generasi yang katanya akhir zaman, sementara kita juga sudah akan menghadapi berbagai macam fitnah, kira-kira nasihat apa nih Ustadz untuk kita semua? Ya, mungkin untuk nasihat ini untuk tunjukkan untuk saya pribadi ya, khususnya kepada teman-teman selanjutnya atau adik-adik saya selanjutnya ataupun siswa-siswa di zaman ini. Baik, mungkin fenomena itu terjadi karena susahnya untuk mencari lapangan pekerjaan pada awalnya. Susah mencari lapangan pekerjaan sehingga mereka melakukan suatu apapun untuk mendapatkan uang tersebut, betul. Untuk mendapatkan rezeki tersebut. Mereka melakukan joget-joget di platform tadi, TikTok ataupun lainnya, kan itu susahnya mencari pekerjaan. Nah, oleh sebab itu kita selaku Muslim yang bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, walaupun kita itu tidak dianjurkan untuk menjadi bawahan dalam bekerja, ya, karena kita seorang Muslim itu harus menjadi pemimpin bagi yang lainnya. Dan contohkan satu pekerjaan oleh Rasulullah itulah berdagang. Berdagang itu lebih mulia daripada meminta-minta atau mengemis di platform lainnya. Apalagi joget-joget yang tentu dalam konteks keislaman pun sangatlah kurang dari segi kelakuan atau dari adab, itu pun kurang. Nah, untuk nasihat yang kedua, untuk kita selalu memanfaatkan platform media ini untuk dakwah kita. Betul. Boleh kita bermain sosial media, tapi itu tujuan untuk berdakwah. Tunjukkan untuk niat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Bukan hanya untuk diri pribadi. Kalau untuk diri pribadi ya tadi kita untuk mencari uang untuk diri sendiri, mengkayakan diri sendiri, tapi itu satu hal yang salah. Tapi untuk mengkayakan diri sendiri dan juga membesarkan agama Allah. Ya, mudah-mudahan salah satunya juga podcast kita Ustadz ya. Insyaallah. Ini salah satu penggunaan sosial media yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harapannya podcast-podcast kita ini, dialog-dialog kita ini adalah dialog yang memiliki unsur-unsur keagamaan ya, unsur-unsur nasihat, khususnya memang nasihat untuk diri kita pribadi. Kemudian mudah-mudahan bisa diambil manfaat oleh khalayak ramai. Nah, kemudian kita agak bergeser sedikit Ustadz nih. Kalau kita sudah panjang lebar membahas tentang fenomena yang sudah terjadi, kita ingin membahas sikap mental ya. Tetap memang sikap mental ini sangat penting ya. Apalagi kita sebagai Muslim, bagaimana kalau ngomongin tadi Ustadz ya, betapa fenomena orang-orang yang sudah sejauh itu melenceng dari segi nilai moral ya. Kalau asumsi saya, ya orang-orang seperti itu pasti jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, Ustaz. Salah satunya mungkin masalah ibadahnya, bahkan masalah Al-Qur'an. Nah, kita ngomongin Al-Qur'an Ustaz, karena kebetulan antum di sini juga guru Al-Qur'an ya Ustaz ya. Bagaimana sih cara supaya kita yang dengan godaan yang begitu banyak di zaman sekarang ini, sosial media, kalau kita tidak eling-eling atau ingat-ingat ya pasti scroll aja bawaannya Ustaz ya. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang Muslim yang berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat membagi waktu, bahkan kalau bisa
kita bisa perbanyak waktu dengan Al-Quran. Nah, kira-kira antum sebagai guru Al-Quran boleh kasih tips kepada kita semua supaya kita bisa membagi waktu. Main sosmed boleh, tetapi tentunya berinteraksi dengan Al-Quran harusnya menjadi sesuatu yang Presentasi lebih paling besar. utama yang Betul. kita prioritaskan. Ya, silakan Ustaz. Baik ya Ustadz. Kalau saya berbicara sekarang itu pengalamannya sudah ya. Iya, Karena saya pernah juga mengajar di Kutab. Kutab itu Oke. setingkatan SD gitu. iya, Nah, sebenarnya pendidikan Al-Quran itu yang harusnya itu diajarkan ketika usia dini, sejak kecil. Tadi kenalkan dengan Al-Quran, itu apa itu Al-Quran, iya. apa kemuliaan Al-Quran, lalu apa sih manfaat Al-Quran bagi kehidupan. Itu harusnya tanpa dari diri kita sejak kecil. Karena saya semenjak ngajari Kutab itu, anak-anak kecil tuh sebagian besar persentase sekolah itu dengan Al-Quran, bukan dengan pelajaran lain, tapi dengan Al-Quran, Ustadz. Nah, sekitar itu pun ketika mereka berperilaku, ketika disampaikan tadaburnya, mereka akan tahu, wah, Al-Quran sudah melarang dalam ayat ini, sehingga ketika praktek pun kita dari asal praktek dalam kehidupan kita hidup dengan Al-Quran. Nah, pertanyaan kedua tadi, bagaimana sih cara membagi waktu kita ya Ustadz? Iya. Bagi waktu kita itu dengan Al-Quran. Boleh kita bermedia sosial, tapi jangan lupa dengan Al-Quran. Nah, kalau kita balik gimana untuk pertanyaannya? Kita harus fokuskan ke Al-Quran dulu. Iya, betul. Jangan sampai kita meluangkan waktu Al-Quran itu sisa dari waktu bermedia sosial. Itu yang salah. Karena tapi ya itu Al-Quran dulu, baru media sosial. Nah, maka saran saya ketika menemukan media sosial itu, kita baca Al-Quran dulu. Ketika sudah menemukan suatu ayat yang mungkin kita rasakan, kita hayati, kita alamin, baru kita sampaikan di media sosial. Sehingga kita tidak lupakan Al-Quran dengan media sosial, tapi Al-Quran dulu, baru media sosial. Betul. Nah, seperti itu Ustaz. Ya Allah. Jadi kalau kita mengutamakan Al-Quran, justru ketika kita main sosial media, orientasinya juga Al-Quran. Lebih besar Ustaz. ke Al-Quran. Iya, jadi kita buka sosmed, tujuannya adalah Al-Quran. Kita bahkan bisa share-share konten-konten tentang Al-Quran. Jadi Betul, Ustaz. seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Miftah tadi, ya, jadi bukan Gus, kita panggilnya Ustadz Miftah saja, bahwa yang menjadi prioritas adalah Al-Quran terlebih dahulu. Nanti setelah itu pasti apa yang kita buka, kemudian karena FYP dan juga Reels yang muncul itu Ustadz ya, kalau di sosial media itu kan sesuai dengan apa yang biasa kita buka. Kita buka, betul. Kalau kita biasa mencari konten tentang Al-Quran, pasti yang akan muncul di FYP juga Al-Quran, konten-konten tentang dakwah gitu Ustaz ya. Iya. Nah, jadi ini menjadi pertanyaan untuk masing-masing kita. Kira-kira FYP yang ada di sosial media kita itu apa aja nih yang muncul? Nah, itu adalah representasi dari kebiasaan kita ya. Mungkin teman-teman boleh coba buka sosial medianya, apa aja nih yang muncul di FYP. Nah, itu perlu menjadi sebuah pengingat untuk kita semua. Betul, Ustaz. Ada tambahan lagi, Ustaz? Ya, mungkin Ustaz tambahan. Sebenarnya kalau untuk membagi waktu itu bukan hanya Al-Quran, Ustaz. Ya. Tentu kita juga sholat, karena yang kita rasakan saat ini yang terjadi, kita meluangkan waktu untuk Allah itu hanya untuk sisa saja. Iya, betul. Lagi bekerja, akhirnya sholatnya ditunda. Nah, berarti itu telah menyisakan waktu untuk Allah. Betul, betul. Nah, coba kita balik, waktu kita di dunia itu hanya untuk Allah. Sedangkan kerja adalah sampingan kita. Tentu lagi sudah kita banyak mendengarkan, hidup dunia ini hanya menunggu waktu sholat. Betul. Gitu, Ustaz ya. Nah, walaupun itu bekerja, kita tidur, kita istirahat, itu hanyalah sampingan sambil menunggu waktu sholat lainnya. Seperti itu, Ustaz. Karena yang banyak itu balik, kita mengutamakan kehidupan dunia, wa atharu hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Dalam surat An-Nazi'at, barang siapa yang lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka tempat kembalinya adalah neraka. Begitu, Ustaz. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Ini juga amparan untuk kita semua yang masih menjadikan sholat adalah waktu sisa kita. Iya. Ini merupakan sebuah nasihat untuk kita semua, yang mana miris ya. Kadang-kadang saya pribadi, Ustaz, kalau sudah fokus kerja gitu ya, fokus di depan komputer, itu kadang-kadang
nanti dulu gitu ya. Jujur saja saya pribadi kalau azan kadang-kadang masih aduh belum komat gitu ya Ustaz ya. Ya, Nah, sebenarnya ini bukan sholat juga Ustaz, Iya. kayak infak, Betul, sedekah kan iya. kita menunggu ada uang dulu banyak baru kita Betul. infak. Padahal Iya. kan utamain infak dulu, Iya. harta kita tunggu nanti Iya. gitu ya. Penting kita infak dulu. Ya, Gitu. berarti teman-teman sahabat Aklis Podcast ini adalah nasihat untuk kita semua ya yang masih lalai ya, yang masih tidak memprioritaskan Allah ya dibanding dengan hal lain. Mari ya, kami juga masih belajar, masih berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan meridhoi Amin, kita, amin, Ustaz. amin. Oke, Ustadz Miftah Al-Madani, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan nanti Iya, kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya Ustadz ya, Insyaallah Ustaz. untuk membahas fenomena-fenomena yang lain gitu ya Insyaallah, Ustadz ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Miftah. Mudah-mudahan selalu disehatkan Ustadz ya, Amin, amin, dan Allahumma mudah-mudahan selalu istiqomah dan bersabar dalam membersamai murid-murid kita di sekolah Tadabbur Quran Akal Islamic School. Insyaallah, amin. Baik, sahabat podcast Aklis yang kami cintai, kita sudah berada di akhir pembahasan ya. Jadi nampaknya kita harus akhiri. Jadi saya Abu Bayana izin untuk undur diri. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.